Anda kembali di Kabar Merah Putih, pemirsa. Usai sidang Kabinet Paripurna, sejumlah menteri mengungkapkan rencana kerja di tahun kedua pemerintahan Prabowo Gibran, diantaranya reaktivasi kereta api untuk konektivitas, peningkatan jumlah dana riset, hingga peningkatan kualitas program makan bergizi gratis. Sidang Kabinet Paripurna yang bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran membahas sejumlah capaian dan rencana program ke depan. Salah satunya bidang infrastruktur. Menurut Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono, pembangunan infrastruktur harus mendukung pencapaian agenda prioritas. AHY mengatakan dalam sidang kabinet tidak membahas secara khusus soal kereta cepat. Namun, pemerintah menurut AHY sedang berupaya mengoptimalkan fungsi kereta api secara nasional. Belum dibahas secara khusus tadi. Yang jelas konektivitas ini terus akan kami kawal, dan bicara konektivitas tentu tidak terlepas dari bagaimana kita ingin mengoptimalkan fungsi dan peran dari kereta api secara nasional. Kita tidak hanya bicara kereta cepat, termasuk tentunya penting ketika kita menghadirkan konsep perluasan kereta cepat hingga Surabaya untuk mengurangi waktu mobilitas atau transportasi manusia, barang, dan jasa, tapi juga banyak fungsi kereta lainnya, termasuk untuk logistik, untuk barang-barang. Ini yang terus kami kembangkan juga, tidak spesifik harus bicara kereta cepat saja, tapi juga reaktivasi kereta-kereta yang sudah cukup lama perlu kita optimalkan. Di bidang pendidikan tinggi, pemerintah berencana memperbanyak riset perguruan tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Wamendikti Saintek Stella Christy mengungkap, untuk mendukung hal itu, pemerintah menaikkan dana riset perguruan tinggi sebanyak 218%. Kita ada penambahan, tapi ada juga satu yang ingin saya sampaikan, bahwa dana tahun ini di bawah Presiden Prabowo, ini kita menambah 218% dibandingkan dari pemerintahan sebelumnya. Jadi dana riset tidak satu sen pun dipotong, bahkan bertambah 218%. Dan ini dibagikan bagi ribuan peneliti, dosen-dosen yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara di bidang energi, pemerintah menargetkan penggunaan etanol 10% untuk BBM mulai diwajibkan tahun 2027 mendatang. Menyangkut dengan S10 mandatori, kita lagi hitung time schedule yang tepatnya. Kenapa? Karena untuk pabrik etanolnya kita harus bangun dalam negeri. Pabrik etanol ini dari singkong, dari tebu, dan ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan, karena petani-petani kita ke depan akan kita dorong untuk melakukan hal ini. Nah, sekarang lagi dilakukan kajian, apakah mandatori ini dilakukan di 2027, di 2028, atau 2000 berapa? Nah, tetapi menurut saya, yang kita lagi desain kelihatannya paling lambat 2027, ini sudah bisa jalan. Karena S10 ini adalah bagian daripada strategi pemerintah untuk mengurangi impor bensin kita. Karena bensin kita sekarang kita impor banyak, 27 juta ton per tahun. Dan untuk program makan bergizi gratis, sejumlah rencana disiapkan guna meningkatkan mutu dan kualitas makanan, di antaranya rapid test makanan serta sterilisasi food tray. Nah, kemudian kita juga butuh rapid test agar hasil masakan bisa dites di sekolah sebelum dibagikan, sehingga kita bisa tahu makanan itu masih berkualitas atau tidak. Kemudian kita juga ingin melengkapi seluruh SPG dengan alat sterilisasi food tray yang sekarang ini banyak SPG sudah punya, tapi kita akan lengkapi seluruhnya sehingga food tray itu setelah dicuci bisa dikeringkan dalam waktu 3 menit dengan suhu 120 derajat. Dan terakhir, karena daerah Indonesia itu luas, banyak kasus terkait dengan gangguan pencernaan berasal dari air. Oleh sebab itu, air yang digunakan pada masak makan bergizi itu harus air yang bersertifikat, atau boleh dikatakan air galon lah. Sudah alokasi dana. Selama 1 tahun Kabinet Merah Putih bertugas, Presiden Prabowo menegaskan jika kerja keras Kabinet telah membuahkan hasil dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Tim TV One mengabarkan. Yang mobil-mobil bagus
pakai kalau